sekolah Alkitab Batu. Tentu kita teringat kepada guru-guru kita yang begitu berjasa mendidik, membina kita dalam pelayanan sehingga kita bisa ada sampai saat ini dalam melayani Tuhan. Tentu masing-masing saudara akan teringat kepada guru-guru yang sudah membina saudara sekian lama di dalam Tuhan, ya, sesuai dengan zaman. Dari sejak kapan sekolah Alkitab ini dimulai dan pada saat bagaimana Bapak Ibu berstatus sebagai siswa-siswi sekolah Alkitab saat itu, demikianlah tentunya suasana dan juga bagaimana keadaan saudara di bidang saat itu. Dan kami bersyukur kepada para guru, bahkan yang sudah tidak bersama dengan kita lagi karena sudah senang bersama Yesus di sorga, tetapi bagaimana perjuangan mereka dalam melayani Tuhan begitu hebat. Dan kita tentunya tidak akan lupa dengan keadaan itu. Dan untuk reuni Platinum ini, tentu saudara sudah merasakan berkat bagaimana melalui KKR, melalui seminar. Saya berharap dalam kesempatan ini Bapak Ibu bisa menikmati berkat Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kepada saya diberikan tema untuk dibahas, dan ketika tema itu saya pelajari, saya rasa tema ini cocok dengan apa yang saya ingin sampaikan saat ini. Saya harus buka dulu saudara. Tadi sudah sempat dibuka, tapi ternyata saya ingin menjadikan ini sebagai subtema sesuai dengan bahasan yang dipercayakan kepada saya untuk disampaikan. Bapak Ibu tentunya dapat melihat di layar LED ini kira-kira cara hidup gereja di akhir zaman di mana kita sekarang hidup, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan ayat yang saya angkat adalah dari surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-18. Sedianya saya ingin membaca langsung sampai ayat 19, tetapi kita lihat dulu sampai ayat 18 saja. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Demikian firman Allah berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Tentu saudara tahu maksud yang dimaksud waktu yang terakhir itu adalah dispensasi yang terakhir. Sebab berbicara tentang waktu relatif, ya, mulai dari detik, menit, jam, dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud waktu yang terakhir ini adalah dispensasi terakhir. Kita tahu ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Itulah yang dimaksud waktu yang terakhir. Lanjut dikatakan, dan seperti yang telah kamu dengar. Pada umumnya jemaat mendengar, apalagi hamba-hamba Tuhan, seorang antikris akan datang. Dan kita percaya, kita begitu yakin kalimat
ini belum berubah sampai saat ini, artinya bahwa seorang antikris akan datang. Berarti dia belum datang, dia masih akan datang. Karena dia akan datang sesuai waktu yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah. Tetapi ada kalimat yang banyak kali membingungkan anak-anak Tuhan dan tidak sedikit hamba Tuhan juga. Karena apa? Dikatakan sekarang telah bangkit banyak antikris. Tadi dikatakan seorang antikris akan datang, belum datang. Tetapi di kalimat selanjutnya dikatakan sekarang. Jadi termasuk di mana kita sekarang hidup pun ini sudah digenapi, telah bangkit banyak antikris. Dan ini memberi kesimpulan pada kalimat yang terakhir di ayat ini. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah dispensasi yang terakhir. Nah, kalau begitu apa arti ayat ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 1 Yohanes 2 ayat 18 kepada kita dijelaskan, perhatikan yang pertama, bahwa saat di mana kita hidup sekarang ini, kita hidup di dispensasi terakhir. Jangan pernah mimpi nanti akan ada dispensasi berikutnya. Sebab firman Allah adalah ya dan amin. Firman Allah berkata bahwa sekarang di mana era saudara dan saya hidup adalah merupakan bagian dari dispensasi yang terakhir. Lalu dispensasi yang terakhir, di dispensasi yang terakhir itu seperti apa? Perhatikan, di dispensasi yang terakhir, di mana sekarang kita hidup, akan datang seorang antikris. Jangan sampai kita bergeser dari ini, saudara, dari kenyataan yang terjadi di dunia ini. Artinya antikris itu belum datang. Ayat ini atau kedatangan antikris ini adalah masih seperti apa yang dikatakan ayat ini, bahwa akan datang seorang antikris. Jadi jelas antikris itu orang. Ya. Selain itu dijelaskan di dispensasi terakhir ini, tentu saudara dapat merasakannya bagaimana yang dijelaskan ayat ini. Dikatakan telah banyak antikris. Nah, banyak antikris di sini bukan sama seperti titik yang kedua. Titik pertama maksud saya, akan datang seorang antikris. Di titik yang kedua, di dispensasi yang terakhir, telah bangkit banyak antikris. Ini yang membuat banyak orang seringkali dia ngomong khususnya jemaat saudara, tapi tidak sedikit juga anak Tuhan. Itu sebabnya saudara seminar ini harus mengadakan supaya kita dapat kepastian yang jelas. Nah, yang dimaksud dengan banyak antikris di sini bukan seorang antikris, karena jumlahnya di sini banyak. Dan yang dimaksud telah bangkit banyak antikris di sini tidak lain adalah roh-roh
yang ada di dalam diri seseorang, yang melakukan pengaruh yang begitu rupa dan melakukan berbagai-bagai perbuatan yang diperbuatnya untuk mempengaruhi orang-orang percaya. Itu sebabnya saudara, kita yang hidup di dispensasi terakhir ini, kita diingatkan baik-baik tentang hal ini, supaya jangan sampai ada jemaat yang kita gembalakan, kita layani, ternyata saudara dipengaruhi oleh roh-roh antikris yang bekerja begitu rupanya ada di sana. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada beragam tafsiran yang diyakini orang, khususnya tentang hal ini. Beragam, tapi kita sudah punya ketentuan karena dari ajaran-ajaran orang-orang tua, pendahulu-pendahulu kita yang mengajar begitu rupa tentang siapa yang disebut seorang antikris dan bagaimana tentang banyak antikris yang dimaksud ayat. Kita tahu saudara, dari pembukaan 7 meterai Allah di awal dispensasi, di awal dispensasi yang terakhir itu, kita tahu siapa oknum-oknumnya dan apa keadaannya. Lalu disusul dengan ditiupnya setelah dibukanya meterai demi meterai, kemudian ditiup sangkakala demi sangkakala. 4 sangkakala ditiup sebelum antikris memerintah dan 3 sangkakala ditiup di masa antikris memerintah, yang menyerukan celakalah kamu yang diam di bumi. Kalau di masa itu ada orang yang masih hidup di bumi dan harus menghadapi keadaan dalam situasi seperti itu, diingatkan dia akan menghadapi celaka. Jadi kita harus terhindar dari masa itu. Setelah peniupan sangkakala Allah, seperti yang saya sudah katakan, 4 ditiup sebelum masa antikris dan 3 ditiup pada saat antikris memerintah di bumi. Maka pada sangkakala terakhir Yesus akan datang kedua kali, didahului dengan pencurahan cawan-cawan murka. Sebab kita harus tahu ya, sebab saya dulu waktu kanak-kanak salah saudara menangkap apa yang disampaikan oleh guru waktu kanak-kanak. Jadi kita di sekolah Alkitab. Jadi ketika Yesus datang kedua kali setelah sangkakala ke-7 ditiup, Yesus tidak berjejak langsung turun ke bumi, tetapi dia dari sorga turun ke angkasa disertai para malaikat. Lalu dari angkasa itulah dia mencurahkan cawan murka demi cawan murka, mulai dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Setelah keenam itulah Yesus turun untuk melakukan peperangan melawan musuh-musuhnya, dan musuh utamanya bukan hanya iblis tetapi antikris, nabi palsu. Semuanya dikalahkan. Sesudah itu baru sangkakala yang ke-7 itu
ucapan itu berkata sudah selesai atau sudah, artinya selesai semua musuh-musuh Yesus dihabisi dalam perang Armageddon. Nah, itu sebabnya kalau kita hubungkan dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu, mudah-mudahan kalau ada Alkitab apapun bentuknya di tangan saudara, saudara bisa buka mulai Wahyu pasal yang ke-6 sampai dengan Wahyu yang ke-20 pasal 20. Itulah merupakan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita rincian gambaran kejadian di sepanjang dispensasi terakhir. Saya berusaha menggambarkan dalam gambar yang sederhana supaya kita tahu gambaran kira-kira kejadian apa yang terjadi di dispensasi terakhir. Saudara bisa lihat ke caption tentunya, mestinya satu-satu ditampilkan sebab saya harus jelaskan ini. Bisa ditarik kembali ini lalu ditampilkan satu persatu sebab saya harus jelaskan sedikit ini apa. Bro, bisa? Rupanya sudah dijadikan satu ya. Kalau saya membuatnya bagian lebih banyak, tapi tidak apa. Nah, kalau Bapak Ibu melihat ada rentang garis, katakanlah sebesar media ini, saudara, dari ujung ke ujung, ini tentunya bagi kita hamba Tuhan tidak asing lagi. Ini merupakan rentang waktu. Tetapi kenapa saya gambar seperti ini, Bapak Ibu? Karena medianya kecil, seharusnya ini nggak proporsional ya gambarnya seperti ini. Jadi antara salib dengan dibukanya matahari pertama memakan kurun waktu yang cukup panjang sekali. Itu sebabnya untuk menjelaskan bahwa antara salib dengan dibukanya matahari pertama cukup jauh, dibuat icon seperti ini untuk membuat yang melihat mengerti, oh ini artinya waktu yang cukup panjang. Seharusnya gambar idealnya saya harus bikin salibnya di mana, mungkin saudara cukup jauh ya. Tetapi dengan media kecil dan icon seperti ini itu cukup. Di sini ada peristiwa bagaimana tentang sejarah gereja. Gereja yang mengalami peningkatan luar biasa di sini, sangat hebat. Karena satu orang berkhotbah antara lain Petrus. Yang bertobat berapa? Yang bertobat berapa? Begitu banyak. Kalau sekarang sekian ribu kali khotbah, baru satu jiwa yang mengaku. Saat itu kegerakan luar biasa, sehingga kalau digambarkan, maka garis pertumbuhan penginjilan sangat luar biasa. Tetapi sejarah mengatakan hal itu. Bagaimana ketika gereja dikuasai oleh seorang kaisar dan dia mengatur segala sesuatu dengan urusan gereja, sampai yang menyedihkan adalah jemaat dan ada yang boleh bawa Alkitab ke gereja, sehingga dengan gampang dibodohi jemaat seolah-olah suara Allah lewat firman Allah, tetapi sebenarnya kosong.
Jemaat tidak bisa mengerti firman Allah secara jelas ketika gereja benar-benar mengalami puncak kemajuan yang luar biasa, sehingga secara pelan-pelan terjadi kemerosotan. Kemerosotan yang begitu rupa di sini, penurunan yang begitu tajam sampai pada akhirnya terjadi reformasi yang begitu luar biasa, sehingga ada nama gereja yang namanya Protestan dan sebagainya, sehingga bermunculan berbagai-bagai aliran gereja menurut zamannya. Saudara, tolong klik satu kali sepanjang zaman, dan di mana Allah boleh mengadakan pemulihan dengan dibukanya meterai yang pertama. Klik meterai yang pertama, atau menggambarkan kejadian dulu. Nah, ini awal pemerintahan Antikris. Terus begitu, Antikris memerintah 3,5 tahun, bukan 7 tahun ya. GPI tetap berpegang akan hal ini. Diakhiri dengan kedatangan Yesus kedua kali, diawali dengan penyertaan sangkakala yang ketujuh. Sangkakala itu silakan. Nah, saudara, jadi kita lihat bagaimana pembukaan materi yang pertama ini dibuka oleh Allah, disusul dengan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sehingga kalau Bapak Ibu buka Alkitab dalam Wahyu pasal yang ke-6, disebut di situ bahwa dibuka materi yang pertama. Senang sekali kalau Bapak Ibu mengikuti. Lihat judul perikop dari Wahyu pasal 6, keenam materi pertama dibuka. Kenapa keenam tidak terus lanjut sampai ke-7 sebentar? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, antara materi ke-6 dengan materi ke-7, kalau bisa, saya pakai icon ini. Inilah saat pemisahan gereja. Kemarin kami dapat benar-benar lagi courage yang luar biasa dan pernikahan kita. Seringkali ketika kita punya ini, Tuhan Yesus sudah dekat datang, jadi kita nggak usah lagi melayani, pokoknya tunggu saja Yesus datang kedua kali. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk melayani sekeras-kerasnya setiap hari. Ada yang disebut pemisahan yang Bapak Ibu bisa lihat itu di Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7 itu dibagi dalam 2 perikop. Bisa lihat di Alkitab. Lalu pasalnya ke-8, disitulah pernikahan gereja, pernikahan khusus dan gereja. Nah, setelah pernikahan gereja, yaitu dibukanya materi ke-7, dilanjut dengan hidupnya sangkakala pertama. Rupanya tidak kelihatan tulisan, tapi saya sebutnya peniupan sangkakala pertama. Tampil lanjut saja yang kedua, ketiga, dan Bapak Ibu tahu yang keempat itu, setelah gereja melahirkan anak laki-laki, awalnya anak laki-laki mau disambut
sorga. Sasaran kedua dialihkan saudara kepada gereja sempurna, dan disitulah gereja sempurna disingkirkan kepada Allah. Dan itu bukan pengangkatan seperti yang dikerjakan gereja-gereja lain. Nah, inilah saudara 4 peniupan sangkakala. Berikutnya 4 sangkakala ditiup di masa 3 tahun, 5, 6, dan sangkakala yang terakhir. Nah, saudara, ketika orang mempelajari hal ini, berbagai-bagai penafsiran yang disampaikan oleh mereka tentang hal ini, yang sebagian masih menjadi nubuat bagi kita karena belum digenapi, tetapi sebagian sudah digenapi. Dan yang paling ramai dibicarakan adalah dibukanya materi yang pertama, wujudnya kuda putih. Bisa lihat di Alkitab. Pada umumnya saudara, gereja-gereja non-GPD mengatakan itulah Antikris. Ini sebenarnya saudara, dan saudara punya alasan untuk berkata tidak, daripada kita ikut-ikutan saudara mengajarkan ajaran yang salah. Tetapi sangat menyedihkan ada gembala-gembala GPDI karena mungkin gak belajar dengan baik, mendengar informasi dari gereja lain yang mengajarkan lewat media apapun, lalu dia ikut-ikutan. Termasuk hamba Tuhan yang masih muda karena dia baru usia 23 tahun. Tiba-tiba dia muncul saudara di kalangan hamba Tuhan GPI, walaupun dia mengaku dirinya dia dari aliran saudara Protestan. Kalau tidak salah GPI akan namanya Elias Melo. Luar biasa saudara. Dia sampai kuda putih. Dibukanya materi pertama, kuda putih, itulah Antikris. Anak-anak muda saudara yang dengar langsung mengikuti apa yang diajarkan. Soalnya dia lagi ngetop. Tentu Bapak Ibu saudara sekalian pada umumnya tahu siapa Elias Melo. Walaupun saya belum pernah bertemu secara langsung dengan pribadi, tapi saya lihat melalui YouTube yang memuat tentang dirinya. Nah, apakah kita mau ikuti saudara acara ini yang lagi ngetop, disukai oleh anak-anak muda? Bayangkan saudara, jemaat yang dari gereja-gereja sama sekali gak pernah mengajar hal ini. Anak-anak mudanya mulai mengikuti dan menerima mentah-mentah ajaran. Apakah kita bisa menerima ini? Tentu kita harus tahu kapan Antikris muncul dan kapan Antikris itu berkuasa. Saya rasa perlu sekali saudara kita membahas ini. Kita nggak usah membahas ini satu persatu lagi ya saudara. Ini kuda merah, ini tentang peperangan berskala dunia, dan ini sudah digenapi kuda hitam, kelaparan yang sudah terjadi begitu rupa. Kemudian kuda hijau dan kuning berbicara tentang apa yang mau kita ngomong sekarang? Bahwa saudara, dan ini bisa muncul dari sewaktu. Dan yang kelima
video udah bukan kuda ya, jadi tentang pelajaran sesat yang sangat luar biasa merebak di muka bumi, yang kalau tidak hati-hati saudara kita bisa termakan oleh ajaran. Maka mungkin kita sedang hidup di masa ini, dan di hadapan kita yang menghalang-halangi tentunya inilah bencana alam yang tanda-tanda awalnya sudah kita lihat di Jepang, di Indonesia berulang-ulang, dan di berbagai negara, hampir seluruh negara. Konon katanya kalau bumi digenapi maka akan ada kegempaan di seluruh negara di muka bumi. Tanda-tanda ini sudah ada, dan kalau ini sudah jadi, tidak bisa hidup. Perpisahan harus terjadi. Jangan saudara pikir perpisahan itu artinya gereja sempurna nanti di lokasi tertentu, gereja yang tidak sempurna di lokasi tertentu. Perbedaan perpisahan secara fisik sama sekali tidak. Perpisahan secara fisik itu baru terjadi setelah gereja sempurna. Ketika pernikahan di sini dibuat, lalu melahirkan anak laki-laki di sini. Anak laki-laki dibawa ke tahta Allah, tapi gereja sempurna secara fisik dipindahkan kepada bumi, sehingga dengan kecanggihan teknologi dunia yang dimiliki antikris tidak bisa menyentuh gereja yang sempurna. Tapi gereja yang tidak sempurna akan menghadapi antikris. Menurut ukuran sepanjang 3,5 tahun, tapi kalau 3,5 tahun gereja yang tidak sempurna ada di bawah kekuasaan antikris. Yesus sendiri bukan Yesminan dari Yehova, tidak akan ada yang tahan. Itu sebabnya kata Matius 24 ayat 9, karena keadaan waktu dipersingkat, sehingga guru favorit saya, pendeta Erwin mengatakan dimungkinkan di bulan-bulan pertama kedua orang-orang percaya suatu Islam karena mati tak ada. Sebab kalau 3,5 tahun tidak akan dia ada yang bertahan karena penderitaan yang berat. Rasanya pengen yang merinci semuanya, tetapi kita kesini dulu, kita tahu bahwa antikris baru muncul di sini, digambarkan dengan kejatuhan sebuah bintang yang besar yang namanya Absolutus. Lalu kemudian di pasal 12 kepada dia iblis memberikan seluruh kekuasaannya kepada dia. Sehingga dalam 3,5 pelayanan, 3,5 tahun pelayanan ini, dia benar-benar bisa menampilkan segala kekuasaan dan kehebatannya dari kuasa iblis. Coba kita lihat sejenak bagaimana kita melihat saya belum lihat ini habis dulu, pengen ngoceh maunya cepat aja. Kita lanjutkan ini, silakan.
kedatangan Yesus kedua kali. Dan kedatangan Yesus kedua kali, saya katakan sekali lagi, tidak langsung berjejak di bumi, tetapi dia akan turun di angkasa sesuai firman Allah katakan. Silakan difilm. Dari angkasa dia akan mencurahkan cawan murka demi cawan murka, yaitu penghukuman yang akan dinikmati, dialami oleh penghuni bumi yang dikuasai Antikris dalam kurun waktu 3,5 tahun. Disusul cawan murka yang kedua, cawan murka ketiga, cawan murka keempat, kelima, dan keenam. Bapak Ibu bisa lihat tentang pencurahan cawan-cawan murka. Jadi setelah bertemu, kita kemudian melihat di ayat 9, di pasal 9, yaitu sangkakala, dan kemudian kita lihat bagaimana cawan-cawan murka ini dicurahkan. Sekarang kita lihat saudara, setelah cawan murka ke-6, tidak dilanjut dengan cawan murka ke-7, tetapi saya gambarnya sederhana, pokoknya jadi ayat itu. Inilah perang Harmagedon, di mana dari angkasa Yesus akan melibatkan para malaikatnya dalam peperangan yang hebat ini. Seringkali kan kita bilang Harmagedon, kita nggak tahu di mana posisinya. Kira-kira seperti ini. Yesus akan turun, bahkan gerejanya yang sempurna, yang sudah disingkirkan, bahkan dibawa ke angkasa, dilibatkan untuk perang itu. Dan setelah perang Harmagedon, sekali lagi perang Harmagedon terjadi di bumi, ya, saudara. Sebab setelah sangkakala, cawan murka ke-6 mencurahkan, Yesus sendiri turun ke bumi. Semuanya dikalahkan. Musuh yang pertama yang dikalahkan adalah Antikris dan nabi palsu. Mereka langsung dicampakkan ke dalam neraka. Saya akan gambarkan neraka di sini. Lalu orang-orang yang menjadi pengikut Yesus, yaitu orang-orang yang hidup di muka bumi ini, sebab orang percaya gereja sempurna sudah disingkirkan, dan gereja orang percaya dibangkitkan dalam bersama-sama dengan orang yang dibangkitkan, diubahkan itu, kita dibawa ke angkasa. Tetapi yang disertakan, dilibatkan untuk perang Harmagedon hanya gereja sempurna yang digambarkan dengan bumi. Lalu kita lihat itu di pasal 16 kali tidak salah. Nah, setelah semuanya kalah, maka di cawan murka yang ketujuh, setelah malaikat itu mencurahkan cawan murka itu, ia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Musuh-musuh Yesus, termasuk orang-orang berdosa, harus dikalahkan oleh Yesus. Setelah saya katakan tadi, Antikris dibuang langsung ke neraka, demikian juga nabi palsu, maka iblis, saudara, tidak dibuang ke neraka seperti Antikris dan nabi palsu, tetapi dia dibuang ke dalam jurang maut dengan terikat dan dimasukkan ke dalam jurang maut, saudara, selama berlangsung itu kerajaan 1000 tahun.
Dia ada di Jerusalem. Dan kemudian nanti baru setelah kerajaan 1000 tahun dia dibangkitkan bersama dengan semua orang-orang berdosa yang sudah mati. Lalu terjadilah perang singkat yang namanya perang Romawi. Kalau saudara lihat percakapan kebatingan di YouTube, ada yang bilang perang Romawi, Iran akan terlibat. Udah habis dalam diri saudara. Dalam perang di sini kan Armageddon. Sudah habis di sini. Nggak ada satu negara pun yang masih berdiri. Tapi dia perang Romawi nanti katanya Iran ikut perang Islam. Aduh, jangan sampai kita ikut-ikutan begitu ya saudara, karena kita kurang menguasai hal ini. Itulah sebabnya hal ini perlu sekali diseminarkan untuk kita memahami betul keadaan ini. Baik, saya harap dengan gambar ini menolong kita bagaimana tentang hal yang harus kita persiapkan diri kita sesuai dengan tema sehubungan dengan tanda-tanda zaman yang semakin dinyatakan. Baiklah. Nah, untuk itu lihat ke gambar Bapak Ibu, satu hal yang harus kita perhatikan ini. Bukan berarti, sekali lagi saya sih punya prediksi saudara kita masih ada di sini kira-kira. Kalau berbicara tentang penganiayaan, awal pemikiran saya tadinya penganiayaan itu harus penganiayaan fisik. Memang betul, ketika nanti setelah Antikris berkuasa penuh di masa 3,5 tahun, nggak ada yang berdaya melawan dia. Maksudnya gereja yang tidak sempurna, gereja yang ketinggalan. Itu sebabnya Yesus persingkat usia gereja yang sempurna di masa ini. Bisa dilihat itu ya di dalam Matius 24 ayat 23 kalau tidak salah. Tetapi nanti dia jadi penguasa yang menguasai sepenuhnya di segala bidang kehidupan. Itu sebabnya gereja yang tidak masuk ke dalam gereja kesempurnaan ini benar-benar harus kita berhati-hati sehingga kita bisa membangun jemaat menjadi gereja yang seperti Yesus ini, bertumbuh menjadi gereja sempurna ketika saat di mana anak laki-laki itu melahirkan kita disingkirkan kepada ya. Jadi saya tidak bisa detail saudara karena waktu. Jadi kita tahu bahwa setelah materi ke-6 nanti dibuka, yaitu bencana alam yang dahsyat yang akan terjadi di seluruh permukaan bumi di dunia ini, maka akan ada pemisahan gereja. Tadi saya sudah katakan bukan pemisahan fisik di sini. Itu sebabnya pendeta Alam katakan pada saat itu akan ada garis-garis yang hamil padahal hidupnya dalam kekudusan, sehingga ada gembala-gembala yang kurang mengerti firman Allah, dengan enaknya mengusir orang ini dianggap melakukan kenajisan karena hamil tanpa suami, padahal dia adalah bagian dari rahim gereja yang jumlahnya 144
ibu wanita. Coba kita lihat sejenak tentang hal ini, saudara, sebelum saya pindah ke tema. Kita buka hal itu di dalam Wahyu pasal yang sebentar. Kalau Bapak Ibu melihat Wahyu pasal 12, kalau judul perikop ini dikatakan perempuan dan naga, perempuan yang dimaksud di sini tidak lain adalah gereja sempurna. Tetapi kalau kita mundur ke pasal 7, di sanalah, saudara, bagaimana kita lihat ada pemisahan. Jadi setelah pasal 6 berakhir, yaitu dibukanya ke-6 materai seperti di gambar, saudara, pemisahan itu terjadi setelah materai ke-6. Maka kita lihat sekarang ada pemisahan di pasal 7 ayat 1 sampai 8, orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ada banyak orang menafsirkan ayat ini adalah Israel secara jasmani. Kita tahu, saudara, bahwa Israel secara jasmani tidak lagi menjadi bangsa pilihan Allah setelah mereka menolak Yesus. Bahkan kita mengerti, sebelum Yesus dilahirkan, masih di masa perjanjian lama, setelah bangsa Israel terpecah menjadi dua, terdiri dari 2 suku dan 10 suku. Pertama-tama 2 suku, Yehuda dan sedikit Benyamin di situ. Mereka, saudara, ditawar, tetapi kemudian atas perintah Allah dikembalikan 2 suku. Dalam kemudian, saya singkat saja, 10 suku juga ditawan, saudara, oleh bangsa Asyur, bukan bangsa Babel, Asyur. Dan ketika mereka ditawan, tidak ada satupun, sedikit pun catatan bahwa 10 suku ini kembali ke tanah Allah, ke tanah Israel. Mereka menjadi bangsa yang berdiaspora, yang kemudian gak dikenal mereka jadi bangsa apa. Konon katanya ada yang bilang, kalau ada bendera-bendera yang bernuansa salib, baik salibnya tidur maupun berdiri, dimungkinkan itu katanya adalah bangsa Israel dari 10 suku. Saya tidak benar sampaikan ini ke maksudnya, karena tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tafsiran doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita memandang bangsa Israel sekarang, bukanlah bangsa yang utuh, yang terdiri dari 12 suku seperti yang dicatat di sini. Sehingga kita yakin, saudara, bahwa 12 suku di sini tidak lain adalah Israel rohani, bukan Israel jasmani. Beberapa kali saya ke Israel membawa rombongan, saudara, kemudian kami tanya, Anda ini dari bangsa Israel, lalu keturunan Anda ini apa? Apa? Namanya ya, nama keturunan. Mereka katakan saya apa? Jadi mereka tahu. Memang keadaan ini yang terjadi.
Jadi kalau saudara membaca pasal 7 kitab Wahyu ayat 1 sampai 8, sekali lagi ini berbicara tentang Israel rohani, saudara dan saya. Sebab di mata Tuhan, Israel yang sebenarnya adalah mereka yang benar-benar ditebus oleh darah Yesus. Sedangkan Israel jasmani, mereka tidak alami pada dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita lihat pasal 7 ayat 1 sampai 8 yang diekspos adalah hanya rahim gereja yang terdiri dari 144.000 yang menempati posisi rahim gereja, tempat yang paling istimewa tentu di mata Allah. Lalu bagaimana kita? Dan sekali lagi saya tambahkan, ke 144.000 ini adalah keluarga, karena mereka yang akan melahirkan anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang dilahirkan, kami melahirkan jumlahnya 144.000. Tetapi kita berharap ya masuk dalam bagian gereja sempurna. Sampai saya katakan, kalau toh Tuhan posisikan saya di ujung kaki yang paling pojok kecil, warnanya juga gak bagus, bentuknya gak bagus, saya mau ada di sana, asal saya jangan sampai di luar. Kalau di luar kan berarti saya harus masuk masa 3,5 tahun. Wow, sangat mengerikan sekali. Inilah perpisahan yang terjadi. Lalu kita melihat bagaimana gereja yang tidak sempurna. Bapak Ibu bisa baca dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Orang banyak yang tidak terhitung banyak. Jumlahnya begitu banyak. Sebab dikatakan tak terhitung banyak. Siapa mereka? Langsung saja kita ke ayat 14. Lebih idealnya dibacanya kalau kita baca mulai ayat 13. Dan seorang dari antara di antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih? Dan dari manakah mereka datang? Kita lihat ayat 14. Maka kataku kepada Tuhan, kata Yohanes kepada Tuhan, Tuhan mengetahui. Lalu dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari mana? Kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Kita tentu mengerti maksud ayat 14 di sini. Mereka harus masuk Israel. Terima kasih buat ayat ini. Gambarnya bisa lagi. Mereka keluar saudara dari kesusahan yang besar. Mereka itu yang menjadi bagian dari orang-orang yang Israel, tetapi tidak masuk dalam pernikahan yang rohani dengan Kristus. Ini yang saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sehubungan dengan waktu yang sedang kita jalani. Sekali lagi saya sungguh terdorong
dengan khotbah kemarin yang menyadarkan seringkali karena sudah berita tentang kedatangan Yesus sudah begitu dekat datang sehingga kita hanya fokus pada kedatangan Tuhan, bahkan cenderung saudara jadi tidak lagi melakukan penginjilan. Tapi kemarin Allah sangat mengencourage kita bukan untuk kita melakukan. Namun jangan lupa, selalu orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan jemaat berapapun itu jumlahnya. Tadi sempat dalam percakapan ada jemaat ada yang cuma punya 5 orang, 5 jiwa dipercayai 5 jiwa, 10 jiwa dan sebagainya. Itu satu kepercayaan dan tanggung jawab kita adalah membawa mereka saudara menjadi gereja seperti yang diinginkan Tuhan. Di sini masuk dalam pernikahan, di sini melahirkan anak laki-laki. Dan kesempatan untuk kita kerja saudara sudah sangat banyak. Sudah sangat banyak. Di mana kita akan menghadapi penganiayaan yang semakin hebat, kemudian bencana secara global, lalu pemisahan. Sama-sama di gereja. Itulah sebabnya dikatakan kemudian pada saat itu terjadi, ada orang yang berjalan berdua, satu diangkat, satu ditinggal. Itu adalah penyingkiran gereja kepada murid. Bukan di sini saudara pemisahan. Pemisahan ini sekali lagi sifatnya masih asli. Mungkin kita berjemaat bersama, gereja yang sempurna, kita olok-olok begitu rupa, padahal dia yang bagian gereja sempurna, kita tak termasuk. Ini yang betul-betul kita harus perhatikan. Saya harap saudara bisa mengikuti apa yang saya sudah tulis dengan sederhana di LCD. Silakan operator. Itu tadi berusaha dan pemerintah gereja. Sekali lagi ini sudah di depan mata kita, dekat sekali. Ya kita tidak tahu ya berapa lama saudara meterai yang kelima yang dibuka, lalu dilanjut meterai yang keenam, yaitu bencana secara global. Saya sampai jam berapa? Udah hampir jam 10. Berarti saya hanya tinggal 10 menit ya. Baik, mari kita lihat ini. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-9, di sana dikatakan sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan ujian. Saya ingin terjemahkan sedikit. Kalau ayat ini berkata sebab di antara kamu di sini adalah perhimpunan umat, bukan kamu ketika saya berbicara dengan seorang pribadi, kamu, tapi kamu ini seperti saya katakan misalnya kepala berbicara kepada seluruh jemaat. Sebab di antara kamu seluruh jemaat harus, artinya tidak bisa hidup. Perpecahan yang dimaksud adalah pemisahan gereja, dan ini merupakan keharusan yang
Allah akan lakukan, terjadi di dalam gereja, terjadi dengan jemaat. Dipertanyakan kepada tiap pribadi, bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan jemaat yang kita layani. Bagi orang yang baru punya cucu, saudara, bagaimana dengan cucu kita, lalu sampai mereka, saudara, tidak dibina dengan sehat. Nah, kata perpecahan ini, orang kan konotasinya seringkali perpecahan karena salah paham satu dengan yang lain yang pecah jemaat. Tetapi ini adalah pemisahan, karena di mana Allah ingin mendapatkan gereja yang benar-benar seperti yang dilakukan gereja yang berkualitas. Ini bukan karena bentrok ini, saudara, supaya nyata nanti hasil perpecahan itu. Kalau saudara ingat gambar tadi, mana gereja yang sempurna dan mana gereja yang dipakai istilah di sini, tahan uji, berkualitas. Kalau main bukan milik saya, ini saya banget, ceceran, kemudian saya kubur, saya sesuai, ternyata masih bisa digunakan. Tahan uji, berkualitas. Ini yang dicari Tuhan di akhir zaman, gereja yang berkualitas. Kita lanjut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sedikit pelajari tentang Korintus, khususnya pasal 11, dijelaskan di sana tentang dasar atau alasan mengapa Rasul Paulus berbicara tentang pemisahan kepada jemaat di Korintus. Untuk itu mari kita lihat ini ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul berjemaat seperti sekarang kita berkumpul dari berbagai-bagai daerah sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Kira-kira bagaimana dengan jemaat yang kita berbahagia? Apakah semua salah? Ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya saat itu Paulus sedang di Efesus. Ada jemaat yang membawa kabar tentang kondisi di Korintus. Dia ceritakan kepada Paulus. Paulus dengar, sedikit banyak dia percaya tentang berita yang dibawa oleh utusan jemaat Korintus. Sebab itu dia nasihati jemaat Korintus untuk memperhatikan perpecahan ini. Jangan terus dibiarkan. Inilah yang saya sebut dengan sikap kita menjelang kedatangan Yesus kedua kali yang sangat dekat. Rasul Paulus mendengar hal ini. Itu sebabnya dia sampaikan, saudara, pesan-pesan di dalam satu pasal, yaitu pasal 11 dengan tema perjamuan. Pada umumnya kita tahu di masa Perjanjian Lama, perjamuan Tuhan dilakukan oleh gereja mula-mula tidak seperti yang kita lakukan sekarang, bukan? Tiap minggu, tiap bulan kita adakan perjamuan Tuhan. Kita sediakan roti dan anggur, dan sesudah itu kita makan bersama dengan mengingat karya Yesus yang luar biasa. Sesudah perjanjian Tuhan terus pulang doa berkat. Tapi gereja mula-mula tidak seperti itu. Kalau saya ke Amerika, ke gereja sesama bangsa Indonesia, mereka juga selalu adakan perjamuan Tuhan dan makan bersama. Begitu juga ketika kami di Belanda dan di berbagai tempat.
Nah saudara, rupanya hal ini biasa dilakukan oleh jemaat di Korintus pada umumnya gereja mula-mula. Saudara lihat ini, mereka memulai ibadah, yaitu dengan diakhiri perjamuan Tuhan, makan minum tubuh dan darah Yesus, dan mereka menjadi satu tubuh dalam kesatuan yang begitu indah, dan mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi saudara, lama-kelamaan kebiasaan yang bagus itu mereka tidak bisa pertahankan. Biasanya setelah perjamuan Tuhan selesai, ibadah pun diakhiri dengan jemaat pulang. Itu sekarang ya pada umumnya. Tetapi saudara perhatikan, gereja di Korintus saat itu pada umumnya ya, gereja mula-mula, mereka melanjut dengan perjamuan kasih, yaitu makan bersama saudara sebagai satu keluarga. Ada yang bawa makanan banyak karena dia mempunyai cukup banyak uang, tetapi orang yang sederhana pun diundang, jangan sampai tidak datang. Karena inilah acara kekeluargaan yang mereka ciptakan sebagai keluarga ilahi. Dan persekutuan begitu indah Bapak Ibu. Seluruh jemaat makan bersama. Tetapi pelaksanaan perjamuan Tuhan dan perjamuan kasih ini lama-lama berubah. Yang kaya kumpul dengan yang kaya, makan bersama dengan makanan yang begitu lezat. Sedangkan yang miskin tidak lagi diundang dan dilibatkan. Mereka lihat dari jauh dengan perut lapar. Sehingga pada akhirnya terjadilah kekacauan di dalam jemaat. Itu sebabnya lewat kesempatan yang baik ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dia ingatkan bahwa di antara jemaat harus ada perpecahan. Kita harus sadar ini pun harus terjadi. Saudara mau upayakan bagaimanapun untuk tetap gereja bersatu, pemisahan harus terjadi. Sebab pemisahan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang kualitas rohani. Ini tidak bisa diubah saudara dengan makanan yang lezat dan makan bersama. Lalu seorang bisa berubah keadaannya menjadi orang yang berkualitas secara rohani. Itu sebabnya sekali lagi saya angkat ayat ini. Sebab di antara kami harus tidak bisa tidak ada perpecahan, supaya nanti siapakah di antara kami yang berkualitas di mata Yesus. Jadi tugas gembala adalah kita harus membina jemaat sedemikian rupa agar jemaat benar-benar berkualitas. Dari kerohanian yang mereka makan melalui mimbar yang kita adakan, yang kita sajikan, sehingga benar-benar setelah baterai ke-6 dibuka, tidak lanjut langsung dengan pembukaan baterai yang ke-7, yaitu pernikahan gereja, tetapi pernikahan. Dan gereja sempurnalah yang nanti akan disingkirkan kepada guru, bukan ke atas saya, bukan Rachel ya saudara, kepada guru.
untuk dilindungi dijaga, supaya nanti gereja yang sempurna ketika Yesus datang kedua, dia tidak mengalami kebangkitan lagi, tetapi perubahan hidup, dan mereka lah yang akan masuk dalam pernikahan ilahi dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki. Ini yang saya katakan tadi, menggenapi wahyu yang ketujuh. Apakah yang harus digenapi dan dicatat di dalam Wahyu pasal 7? Yaitu tentang pemisahan dan pemeteraian. Tidak akan mungkin jatuh lagi dalam dosa. Itulah dimeteraikan, saudara. Dan mereka yang akan menjadi mempelai wanita dan melahirkan anak laki-laki. Setiap kali melahirkan, lahirlah 144,000 seperti yang dikatakan firman. Tentang pemisahan dan pemeteraian gereja, perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Kalau Bapak Ibu baca ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai 17, menjelaskan tentang pembukaan materai 1 sampai yang ke-6 yang dibuka atau digenapi secara berturut-turut, mulai kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau, kuning, kemudian penganiayaan, terus bencana alam. Nah, di situ pemisahan terjadi. Setelah dibuka materai yang ke-6, tidak dilanjut dengan pembukaan materai yang ke-7, yaitu Wahyu 8 ayat 1 sampai 5, tapi akan terjadi 2 peristiwa dalam Wahyu pasal 7 yang terdiri dari 2 perikop yang saya sudah jelaskan tadi. Sekali lagi Wahyu 7 ayat 1 sampai 8, sekali lagi saudara, ini tentang gereja sempurna, bukan manusia. Dan ini bukan hanya berjumlah 144.000, karena yang diekspos 144.000 mencitrakan tentang gereja yang sempurna. Itulah Israel yang sejati di mata Allah, bukan Israel secara rohani yang sampai sekarang banyak di antara mereka tidak percaya kepada Yesus. Sedangkan Wahyu 7 ayat 9 sampai 13, saya sudah katakan tadi kepada saudara, orang-orang yang keluar dari kesusahan besar adalah orang Kristen percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak masuk ke gereja sempurna. Saya takut di situ, saudara. Jangan sampai mereka tidak sempurna karena salah pembinaan. Karena saya tidak membina mereka sesuai dengan apa yang Yesus ingin. Takut saya sendiri. Itu sebabnya biarlah reuni ini mendorong kita untuk lebih sungguh dalam menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan kita. Saudara lihat ini garis besar. Kalau Bapak Ibu lihat gambar, sudah gambar, saya sudah ke gambar. Sorry. Lama kan? Gitu. Nah, perhatikan Bapak Ibu, coba cawan murkanya.
Jangan cuma 1, 2, 3, 4 perang Harmagedon seterusnya. Lengkapi sampai habis. Nah, saya gambar ini ke atas untuk memberi kesan kepada saudara, Yesus setelah dia berjejak di bumi, dia mencurahkan saya. Di angkasa, dia tidak turun langsung ke bumi. Dari angkasa itulah dia mencurahkan cawan murka. Saya gambarkan seperti itu. Tetapi sehubungan dengan waktu, saudara, pasti 1 harusnya 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini. Setelah yang keenam, dia turun untuk memerangi musuh semua kita. Dan akhirnya kita akan menikmati atau bekerja bersama dengan dia dalam kerajaan 1000 tahun yang tentunya tidak ada waktu untuk kita menjelaskan lagi karena waktunya sudah habis. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Maafkan saya kalau dalam penyampaian ada alami sedikit gangguan atau halangan mereka, tetapi semoga ini tidak mengurangi bagaimana kita diingatkan untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani jemaat-jemaat yang percaya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dahulu, dia selalu didahului melayani kita, didahului bagi kita, dan sekarang kewajiban kita melayani dengan lebih sungguh. Mari kita bangkitkan diri. Ada yang bisa angkat dulu?